Sebuah relasi R yang didefinisikan pada sebuah himpunan yang beranggotakan 4 buah elemen disajikan dalam matriks M sebagai berikut. Tentukan sifat relasinya. Pertama, cari terlebih dahulu anggota relasinya. Misalkan kolom pertama kita tulis dengan 1, kolom kedua dengan 2, 3, dan seterusnya. Lalu baris 1 dengan 1, baris 2 dengan 2, baris 3, dan baris 4. Lalu bagaimana cara menentukan anggotanya? Kita misalkan 1 itu melambangkan kalau ternyata ada relasi. Kalau 0 berarti tidak ada relasi. Berarti caranya sama seperti operasi pada matriks ya, dimulai dari baris lalu kolom. Nah, kita lihat baris 1 dengan kolom 1. 1. 1 dengan 1 itu ada relasinya, 1 dengan 2 juga ada, 1 dengan 3 ada, dan 1 dengan 4 juga ada. Lalu baris 2 dengan kolom 1, 2 dengan 1 ada, 2 dengan 2 ternyata tidak ada, 0. Lalu 2 dengan 3 ada, 2 dengan 4 ada, 3 dengan 1 ada, 3 dengan 2 ada, 3 dengan 3 ada, 3 dengan 3 ternyata tidak ada. Lanjut 3 dan 4 ada, 4 dan 1 ada, 4 dan 2 ada, 4 dan 3 ada, dan 4 dan 4 ada. Dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita lihat anggota relasinya yaitu sebagai berikut. Lalu kita bisa cari sifat relasinya. Yang pertama ada refleksi. Disebut refleksi jika untuk setiap anggota dalam R berelasi dengan dirinya sendiri. Misalkan 1 dengan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, dan seterusnya. Kita lihat tadi 4 komponen M itu yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka pasangan 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 harus ada di relasi. Kita lihat dari relasi ini ternyata yang ada itu hanya 1, 1, dan 4 dengan 4. 2 dengan 2, 3 dengan 3 ternyata tidak ada. Berarti sifat refleksi tidak terpenuhi. Selanjutnya ada transitif. Relasi R bersifat transitif jika A dengan B merupakan anggota dari R dan B dengan C juga merupakan anggota dari R, maka A dan C harus ada di R. Jadi singkatnya, jika ada A dan B dengan D dan C, maka harus ada AC-nya. Nah, dari relasi ini bisa kita lihat. Pertama, kita pilih dulu 1 dengan 2. 1 dengan 2 bisa kita pasangkan, kita cari yang depan, angka depannya juga 2. Di sini ada 21, 23, dan 24. A, B, dan BC. Berarti kita harus ada AC-nya. Mari kita lihat. 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. A, B, dan BC. Maka AC-nya yaitu 11 harus ada. Ternyata 11 ada dalam relasi. Lalu 12 dengan 23 A, B dengan BC. Berarti AC-nya 13. 13 ada juga ternyata di relasi. Selanjutnya 12 dan 24. 12 dan 2 A, B, dan BC, maka harus ada AC-nya. AC-nya yaitu 1 dengan 4. 1 dengan 4 ada di relasi. Selanjutnya kita pilih 1, 3. Kita cari pasangannya yang depannya juga angka 3. Ada 31, 32, dan 34. Dari sini kita lihat 1, 3 kita pasangkan dengan 31. Berarti AC-nya yaitu 1, 1. 1, 1 ternyata ada juga di relasi. Kita pasangkan lagi 1, 3 dengan 3, 2. 1, 3 AC-nya yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 ternyata ada juga di relasi. Selanjutnya pasangkan lagi 1, 3 dengan 3, 4. Nah, AC-nya yaitu 1 dan 4. 1 dan 4 juga ternyata ada di relasi. Selanjutnya 1 kita pilih 1 dan 4. Kita cari pasangannya. Yang
angka depannya juga 4. Ada 41, 42, 43, dan 44. Dari tabel ini, kita bisa lihat 14 kita pasangkan dengan 41, maka AC-nya yaitu 11. Ada juga 14 dan 42, AC-nya 1 dan 2, ada juga. Lalu 14 dan 43, AC-nya yaitu 1 dan 3. 1 dan 3 juga ada di relasi. Selanjutnya 1 dan 4, 14 dan 44. AC-nya yaitu 1 dan 4. 1 dan 4 ternyata ada juga di relasi. Selanjutnya kita pilih 2 dan 1. 2 dan 1 kita bisa pasangkan yang depannya juga, yang angka depannya itu 1. Ada 11, 12, 13, dan 14. Ayo kita cek. Pertama kita pasangkan 21 dengan 11. Kita dapatkan C-nya, AC-nya yaitu 2 dan 1. 2 dan 1 ada ternyata. Selanjutnya 21 kita pasangkan dengan 1 dan 2. Kita cari AC-nya yaitu 2 dan 2. Ternyata 2 dan 2 ini tidak ada dalam relasi. Bisa kita simpulkan jika satu saja ada syarat dari transitif yang tidak terpenuhi, maka itu bisa berakibat ke semua relasi. Bisa kita katakan kalau relasi ini bukan transitif karena jika satu saja tidak terpenuhi, maka semuanya juga tidak terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat simetri dan antisimetri. Relasi R bersifat antisimetri jika A dengan B merupakan anggota R, maka B dan A juga harus merupakan anggota R. Singkatnya, jika ada AB harus ada BA. Lalu relasi R bersifat antisimetri jika A dengan B merupakan anggota R dan B dengan A juga merupakan anggota dari R, maka A sama dengan B. Mari kita cek dari relasi ini, apakah ini simetri atau tidak, kita cek. 1, 1 dengan 4, 4 itu sudah termasuk simetri. Selanjutnya 1, 2. Jika ada 1, 2, maka harus ada 2, 1. Apakah ada? Ternyata ada. Lalu 1, 3, jika ada 1, 3, maka harus ada 3, 1. Ternyata ada. 1, 4 harus ada, berarti harus ada 4 dan 1. Ternyata ada. 2, 1 harus ada 1, 2. 2, 3 harus ada dengan 3, 2. 2, 4 harus ada 4, 2. 3, 4 harus ada 4, 3. Nah, ternyata semuanya memenuhi dan berarti relasi ini bersifat simetri. Selanjutnya, apakah relasi ini bersifat antisimetri? Kita lihat syaratnya. Jika A dengan B merupakan anggota R dan B dengan A merupakan anggota dari R, maka A harus sama dengan B. Kita bisa lihat 1 dan 2 dan 2 dengan 1. Tetapi dari sini A tidak sama dengan B karena 1 tidak sama dengan 2. Nah, berarti relasi ini tidak antisimetri. Nah, dari soal ini kita bisa simpulkan bahwa matriks M memiliki sifat yaitu hanya simetris saja. Sekian dari saya dan terima kasih.